Pas dia noleh lagi ke si ibu dan anak, bisa ditebak apa yang si Rangga lihat? Yang dilihat si Rangga, itu tuh, ibu dan anak itu mukanya hancur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruti Bijilani. Kembali lagi di channelnya PH Bincang Horor. Oke, untuk kalian terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta kalian share video ini ke teman-teman kalian. Biar lebih banyak yang nonton dan ya, biar aku lebih semangat kontennya lagi. Nah oke, di malam Jumat ini kita kembali untuk nyeritain cerita horor yang lebih horor dari part-part sebelumnya. Kenapa aku bilang lebih horor? Ya karena ini emang horor gitu. Nah oke, jadi di malam Jumat ini kita bakalan lanjutin programnya Bincang Horor. Masih inget kan yang CPH itu? Nah, jadi kemarin kan videonya itu baru CPH part 1, sekarang kita lanjut ke CPH part 2 ya. Oke, cerita malam ini dikirim oleh sama gimana sih? Nah, cerita horor malam ini itu tuh dikirim sama Mas Rangga. Halo Mas Rangga, semoga dalam keadaan baik. Nah, jadi Mas Rangga ini ingin membagikan pengalamannya waktu dia diteror sama makhluk halus saat dia itu lagi kuliah gitu guys. Penasaran kan sama ceritanya? Oke, kita masuk. Kejadian ini dialami oleh Mas Rangga saat dia lulus SMA dan dia ingin melanjutkan pendidikannya untuk kuliah di kampus di daerah A yang aku nggak bisa sebutin daerahnya daerah apa. Jadi Mas Rangga memilih kuliah di kampus tersebut karena lumayan dekat dari rumahnya. Jadi jaraknya sekitar 15 menitan gitu ya. Jadi kenapa Mas Rangga memilih untuk kuliah di kampus tersebut? Selain karena jaraknya dekat dari rumahnya, ternyata kata Mas Rangga juga untuk menghemat biaya. Kenapa dibilang menghemat biaya? Ya karena yang pertama gak perlu ngekos, dan yang kedua ya kalau makan tinggal pulang karena dekat gitu rumahnya. Jadi lumayan agak hemat lah dari biayanya. Makanya Mas Rangga kuliah di kampus tersebut. Nah, sebenarnya saat Mas Rangga jadi maba sampai selesai semester 1 itu tuh nggak ada hal janggal sama sekali. Jadi Mas Rangga kuliah ya seperti biasanya. Berangkat jam 7, pulang jam 3 sampai jam 4 sore. Ya kuliah kayak biasa lah. Jadi nggak ada gangguan atau hal janggal lain gitu. Tapi ketika Mas Rangga ini memasuki ke semester 2, di situ Mas Rangga itu banyak sekali tugas kelompok yang harus dia kerjakan sehingga Mas Rangga ini sering pulang larut malam. Jadi yang biasanya Mas Rangga ini pulangnya jam 3 sampai jam 4 sore, sekarang Mas Rangga harus pulang itu sekitar kayak jam 7 sampai jam 8-an. Dan bagi Mas Rangga itu nggak masalah karena jam segitu tuh masih ada angkutan umum gitu. Oh iya, FYI guys, jadi Mas Rangga ini tuh nggak bawa motor, jadi dia naik angkutan umum lah, karena motornya itu sering dipakai sama bapaknya untuk kerja. Jadi Mas Rangga itu pakainya lagi. Jadi Mas Rangga itu kuliahnya naik angkutan umum ya guys. Nah, jadi pulang jam 7 sampai jam 8 malam itu nggak ada masalah buat Mas Rangga. Karena di jam segitu masih ada angkutan umum, angkot lah ya. Jadi jam segitu tuh masih ada angkot. Pokoknya Mas Rangga tuh jadi sering banget pulang malam. Ya karena ada beberapa itu ya tadi tugas kelompok yang harus dia selesaikan di kampus gitu. Jadi yang harusnya kayak jam 3 sampai jam 4 sore dia harus pulang larut malam di semester 2 ini. Pernah suatu waktu prodinya Mas Rangga ini mengadakan kegiatan pagelaran. Jadi itu tuh kayak apa ya? Pameran seni lah. Jadi kayak ada pameran seni. Terus yang ngerjain tuh prodinya mereka gitu. Prodinya si Mas Rangga ini. Jadi mereka kerjain tuh. Mereka dari meeting sampai ke persiapan itu, puncaknya itu di persiapannya ya. Jadi kayak harus ngituin peralatannya. Jadi
Mas Rangga itu harus pulang larut malam. Jadi itu tuh penyelesaian kayak panggungnya atau kayak pamerannya itu selesainya jam 10 sampai jam 11 malam. Awalnya Mas Rangga tuh nolak ke ketuanya. Kita sebut aja ketua penyelenggaranya itu Mas Hanif ya. Jadi Mas Rangga itu sempat nolak ke Mas Hanif. Dia tuh sempat izin kayak gini. Mas, saya tuh nggak bisa kalau pulang jam 10 sampai jam 11 malam. Soalnya nggak ada angkutan umum nih arah ke rumah saya. Ada itu di jam 7 sampai jam 8. Kalau jam 10 11 tuh nggak ada, Mas. Jadi saya kalau boleh izin pulang jam 7 sampai jam 8 aja ya. Cuman Mas Hanif di situ nggak ngizinin Mas Rangga. Ada alasan tertentu kenapa Mas Hanif ini nggak ngizinin si Rangga buat pulang jam 7 8-an. Ya karena di prodinya mereka itu kebetulan cuma ada 3 cowok, Mas Hanif, Mas Rangga, sama satu temannya Mas Rangga itu namanya Doni. Jadi mereka tuh cuma bertiga di prodi itu. Jadi mau nggak mau nih Mas Hanif, mau nggak mau Mas Rangga ini harus pulang malam juga untuk nyiapin peralatannya. Karena nggak mungkin dong cuma 2 orang doang yang nyiapin. Takutnya nggak kelar juga kan. Apalagi acaranya besok gitu. Udah tuh, karena Mas Rangga juga ngerasa nggak enak nih kalau pulang. Akhirnya ya udah Mas, saya juga pulang jam 10 jam 11 malaman aja. Semoga aja masih ada angkutan umum, kata si Rangga. Terus Hanif tuh bilang kayak, kalau enggak kamu nginep aja di rumah saya atau enggak di rumahnya Doni gitu. Jadi kamu jangan pulang lagi. Terus Rangga tuh bilang kayak, nggak apa-apa Mas, saya pulang aja. Soalnya saya orangnya nggak bertahan. Jadi disclaimer kalau Rangga itu salah satu orang yang introvert dan dia itu nggak betah kalau misalkan nginep di rumah orang. Jadi dia nggak bakalan bisa tidur gitu. Kalian gitu juga nggak sih kalau misalkan nginep di rumah orang itu suka nggak nyaman gitu. Jadi bawaannya nggak bisa tidur. Terus tiba-tiba si Doni datang dan dia nyeletuk, ya udah Don, nanti uh, aku bantuin nyariin angkot deh kalau mau pulang. Jadi kamu bilang aku dulu kalau misalkan kamu mau pulang. Itu kata si Doni. Sebenarnya si Doni tuh bukan yang nggak mau nganterin si Rangga ya, cuman gegara rumahnya si Doni ke rumahnya si Rangga itu beda arah. Jadi kayak kalau misalkan si Doni nganterin si Rangga dulu itu tuh jauh lagi gitu ke rumahnya si Doni. Makanya si Doni bukan yang nggak mau ya, tapi dia waktu itu juga bilang kayak kalau misalkan kamu nggak dapat angkutan umum, nanti gua deh yang nganterin gitu, kata si Doni ya. Nah udah tuh, jadi waktu itu eh, para prodinya Mas Rangga ini, pokoknya seluruh mahasiswa di prodinya Mas Rangga ini itu tuh kerjasama buat nyelesain panggung pagelarannya. Jadi dimulai dari sepulang kuliah nih jam 3 sama jam 4 gitu, itu udah persiapan banget, mulai dari pembelian peralatan untuk panggung, bahkan untuk kayak pamerannya, seni-seninya gitu, itu tuh udah disiapin banget sama mereka. Sampai akhirnya tiba di jam 10 malam, jam 11 malam, itu udah selesai semua. Jadi Mas Rangga izinlah pamit ke semuanya buat pulang duluan. Mas Hanif, saya pulang duluan ya, kata si Rangga. Ya Rangga, hati-hati ya, nanti kalau misalkan gak dapat angkutan umum, kamu nginep aja di rumah saya. Udah tuh, si Rangga turun ke bawah ke gerbang, dianterin sama si Doni, karena si Doni udah janjikan tadi buat nyariin angkot. Udah tuh mereka turun berdua, dan di situ emang susah banget. Angkutan umum tuh di jam segitu emang agak jarang gitu, apalagi si Rangga ini tinggal di desa gitu, di pokoknya yang gak rame-rame banget lah, gak kayak di kota gitu. Jadi emang agak susah nyari angkot di jam segitu. Nah udah tuh, pokoknya mereka sambil nunggu ngobrol-ngobrol tuh sampai tunggu punya tunggu, dilihat jam ternyata udah 15 menit mereka nungguin angkot dan masih nggak ada gitu. Terus si Doni tuh ngomong ke si Rangga, ya udah deh Gak, kalau misalkan gak ada angkot gua anterin aja deh. Terus si Rangga bilang lagi kayak, tapi gue takut ngerepotin lu deh. Terus si Doni tuh bilang kayak, ya udahlah nggak apa-apa. Jadi selang dari si Doni ngomong kayak gitu, itu tuh si Doni ngelihat ada angkot yang mau kesini. Terus dia bilang ke si Rangga kayak, gak, itu tuh ada angkot deh kayaknya. Si Rangga balik badan nih, dan dia emang ngelihat ada angkot. Si Rangga tuh lega banget karena masih ada angkot gitu di jam segini. Cuman dia kayak,
kok bisa ya ada angkot di jam segini? Bukannya jarang ya arah ke rumah saya itu ada angkot. Itu yang dipikirin sama si Rangga. Udah tuh, jadi si Rangga ngilangin pikiran negatif dia, yang penting dia bisa pulang malam ini. Terus si Doni tuh pamit ke si Rangga. Gak, gue mau ke atas dulu ya, gue mau beres-beres bekas tadi. Soalnya takut Mas Hanif keteteran. Oh iya iya iya, kata si Rangga kan. Ke atas aja Don, gak apa-apa, gue bisa kok. Makasih ya, kata si Rangga. Oke tuh, jadi si Doni pergi ke atas, si Rangga masih stay nih nungguin angkot, soalnya angkotnya masih lumayan agak jauh. Pas angkotnya mulai ngedekat ke si Rangga tuh kayak ngelambain tangan. Soalnya ya dia nggak berhentiin angkotnya buat ikut juga kan. Nah, udah tuh, pas si angkotnya udah berhenti, si Rangga tuh sempet nanya ke supirnya gitu kan. Pak, ini jalan ke desa A ya? Gitu kan. Karena si Rangga nih takutnya ini tuh beda jalur gitu. Soalnya emang jarang banget ke rumahnya si Rangga tuh ada angkot jam segini. Makanya dia nanya dulu nih, takut salah. Terus si supirnya tuh cuman nganggukin kepala. Soalnya dia itu bilang kalau ini tuh emang bener arah ke desa A gitu. Udah tuh si Rangga langsung naik ke angkotnya. Pas si Rangga ini naik ke angkotnya, ternyata bukan cuma dia nih yang naik ke angkotnya. Ternyata ada sepasang ibu dan anak yang juga ada di dalam angkot tersebut. Gue kebanyakan ngedip nih. Nah, jadi ternyata ada ibu sama anak nih di dalam. Jadi nggak cuma si Rangga nih yang naik angkot tersebut. Cuman dia ngerasa janggal karena ibu sama anak ini tuh kayak lusuh banget pakaiannya, kayak bolong-bolong gitu loh, kayak bekas kegores atau apa gitu ya. Cuman ya tadi ya si Rangga tuh nggak mau berpikiran negatif, dan dia tuh yang penting hari itu pulang gitu, karena dia pengen istirahat, capek banget kan bekas kerja ngeberesin pagelaran. Udah tuh, angkotnya jalan, dan pas jalan ini ibu-ibu tuh bilang ke si Rangga, dia bilang kayak gini, masnya ini baru pulang kuliah ya? Si Rangga jawab kayak, iya ibu, saya baru pulang kuliah. Terus dia bilang lagi kayak, malam amat mas, baru pulang jam segini. Terus si Rangga kayak, iya bu, soalnya ada acara di kampus saya. Oh gitu ya. Si Rangga ini kan orangnya introvert ya, jadi kalau misalkan si ibunya diem aja, ya si Rangga juga diem. Ketika si ibunya ngomong, si Rangga juga ya apa ya, nyautin gitu. Jadi pokoknya mereka di situ ngobrol lah, karena si ibunya ini nanyain terus nih soal Mas Rangga. Di malam itu, kata Mas Rangga tuh angkotnya entah kenapa kayak kerasa dingin banget. Dinginnya tuh nggak kayak yang dingin biasa gitu. Itu tuh kayak sampai nusuk-nusuk gitu loh dinginnya. Ngerti nggak sih? Cuman di situ Mas Rangga masih mikir ya mungkin hawa malam kali ya. Jadi makanya dingin gitu. Terus tiba di tengah pembicaraan, Mas Rangga tuh nanya ke si ibunya, ibunya dari mana? Terus ibunya jawab kayak, saya dari rumah sakit mas. Siapa yang sakit bu? Kata si Rangga kan. Yang sakit saya mas sama anak saya. Ini saya pada luka-luka di tangannya. Dan pas dilihat nih sama si Rangga, ternyata bener, ibu-ibu tuh luka-luka banget. Kayak lumayan agak parah sih di bagian tangan, kayak kegores-gores gitu kan. Anaknya juga di bagian pipinya lumayan agak lecet-lecet gitulah. Terus di bagian tangannya juga si anaknya lumayan parah juga sih. Nah si Rangga nanya, emang habis kecelakaan ya bu? Terus ibunya jawab lagi, iya mas, saya habis kecelakaan di angkot. Di angkot gimana? Kata si Rangga. Ya di angkot mas. Jadi angkot yang saya tumpangin itu ngalamin kecelakaan mas. Di Rangga kayak, astagfirullahaladzim, tapi ibunya gak apa-apa kan? Gak apa-apa gimana mas? Ini saya luka-luka, anak saya juga lecet-lecet. Oh iya bu, terus keluarga ibu di mana? Kata si Rangga kan. Keluarga saya udah pulang duluan mas, pakai ambulan. Si Rangga sempat mikir kayak, pakai ambulan. Terus kenapa si ibu anaknya ini naik angkot sedangkan keluarganya naik ambulan? Di situ dia udah mulai curiga banget nih. Maksudnya nggak masuk akal kan? Yang dijengukin sakit malah naik angkot, sedangkan yang ngejengukin keluarganya malah naik ambulan, kan aneh ya. Karena di situ si Rangga udah mulai ngerasa aneh, dia tuh mutusin buat berhenti di jalan. Jadi dia pengen telepon si Doni aja nih buat jemput dia lagi.
Pokoknya dia yang penting bisa turun nih dari angkot ini, karena dia udah merasa ini udah aneh banget gitu kan. Terus udah tuh dia bilang kayak, "Bapak kiri kiri," kata si Rangga kan. Terus si bapaknya diem aja. Mobilnya tetap jalan nih. Si Rangga pokoknya tetap, "Pak kiri kiri," kok bapaknya nggak berhenti gitu. Terus si bapaknya ini bilang, "Kenapa berhenti mas? Kan belum nyampe." Terus si Rangganya bilang, "Nggak pak, saya berhenti di sini aja nggak apa-apa." Terus si bapaknya bilang lagi, "Kenapa mas? Masnya udah mulai curiga ya?" Si bapaknya bilang kayak gitu. Ini FYI bukan si ibu dan anak yang bilang ya. Jadi si bapaknya yang bilang, "Masnya udah mulai curiga ya?" Si Rangga di situ makin aneh dong, makin dia nggak bisa mikir positif nih. Pokoknya dia gimana caranya harus berhenti. Pas dia noleh lagi ke si ibu dan anak, bisa ditebak apa yang si Rangga lihat? Hmm, ya, yang dilihat si Rangga itu tuh ibu dan anak itu mukanya hancur, matanya, ini yang si ibunya dulu ya, mukanya hancur, matanya hilang sebelah, dan giginya tuh copot semua, jadi nggak ada giginya tuh di bagian depan. Dan dia ketawa kayak gini, hihihi. Bayangin sama kalian, bayangin sama kalian si Rangga yang ada di posisi itu. Terus tahu nggak si anak-anak yang di sebelah ibunya, dia ngetawain si Rangga, dia ngetawain kayak gini, hahaha, kakaknya takut sama kita ya bu. Dia pokoknya bilang kayak gitu nggak berhenti, dan itu bikin si Rangga merinding banget. Kok gue merinding ya, sumpah merinding banget anjir, mana gue ceritain malam-malam lagi. Nah, di situ si Rangga nge-freeze dan dia nggak bisa gerak sama sekali, apalagi ngomong. Ya, dia mutusin buat baca doa dalam hatinya, minta pertolongan ke Allah buat dijauhin dari segala bahaya dan dari gangguan setan-setan ini. Pokoknya dia ngedoa tuh ya, sampai akhirnya tuh dia ngedenger ada suara klakson dari belakang. Siapa yang datang? Betul, si Doni yang datang. Jadi si Doni, ini POV-nya si Doni ya. Saat dia ninggalin si Rangga ke atas, dia tuh mutusin buat balik lagi ke bawah, nengokin si Rangga. Selain buat nengokin si Rangga, ternyata chargernya si chargernya si Doni itu ke bawah sama si Rangga. Alhasil dia harus nyamperin si Rangga lah. Tadinya dia kayak, ya udahlah nanti aja besok, cuman gara-gara HP-nya si Doni ini ngedrop atau nggak ada baterainya, hasil dia mendingan nyusulin nih si Rangga ke rumahnya. Tapi nggak sengaja si Doni ngelihat si Rangga tuh di tengah jalan, makanya sama si Doni tuh diklaksonin. Udah tuh sama si Doni langsung ditanyain, enggak, lu ngapain di tengah jalan, lu mau mati ya? Tuh kan kata si Doni. Terus si Rangga kayak pucat banget mukanya, dia bilang ke si Doni, Don anterin gue pulang please, anterin gue pulang gitu kan kata si Rangga. Iya gue anterin. Si Doni sebenarnya di situ takut si Rangga ini kejamret, makanya dia, ya udah ayo kita pulang sekarang kata si Doni kan. Udah tuh sama si Doni dianterin pulang tuh si Rangga. Terus si Rangga bilang kayak, udah Don, lu malam ini nginep di rumah gue aja ya. Si Doni sebenarnya nolak nolak ajakannya si Rangga buat nginep, cuman gara-gara dia penasaran sama ceritanya si Doni. Kembali gak sih dari tadi? Jadi gara-gara dia penasaran nih sama ceritanya si Rangga, alhasil dia mutusin, ya udahlah gua nginep di rumah lu aja gak, kata si Doni kan. Di situ mereka mulai, si Doni masuk tuh kan sama si Rangga ke rumahnya si Rangga. Udah tuh mereka salaman sama orang tuanya si Rangga dan langsung masuk ke kamar. Di situ si Doni si kebalik mulu. Di situ si Rangga tuh diam aja, tadinya nggak mau cerita sama si Doni nih. Terus sama si Doni tanyain, gak, lu kenapa tadi tengah jalan, lu nggak ada niatan bunuh diri kan? Terus si Rangga tuh bilang kayak, gila kali gua mau bunuh diri kan. Terus kenapa, lu nggak kena jamret kan? Enggak, gua nggak kena jamret, kata si Rangga. Cuman lu tau nggak, gua tadi tuh digangguan sama setan anjir.
anjirnya itu dari gue ya, nggak dari Mas Rangga. Mas Rangga itu orangnya soft spoken. Nah jadi si Rangga tuh bilang kayak gitu, dia tuh digangguin sama setan. Terus si Doni ini bilang, kok bisa digangguin di mana? Ya digangguin di angkot tadi lah. Digangguin di angkot tadi, gimana ceritanya sih kak? Udah tuh si Rangga nyeritain kan dari awal, mulai dari kayak ngeberhentiin angkot, dia naik angkot digangguin sama penumpang-penumpang di situ. Di situ awalnya kayak si Doni ini nggak percaya, ah itu lu ngehalu aja kali, kata si Doni kan. Cuman pas si Doni ini ngelihat HP-nya itu tuh dia ngelihat ada notif dari anak-anak prodinya itu ngasih kabar di grupnya kalau misalkan di sekitaran kampusnya itu ternyata tadi sore itu ada kecelakaan, katanya angkot nabrak truk dan kondisinya parah banget. Di situ katanya penumpang dari angkotnya itu ada ibu dan anak dan satu supir, dan ketiga orang itu meninggal dunia, sedangkan supir dari truknya itu tuh cuma ngalamin luka ringan gitu. Soalnya katanya si angkotnya itu sampai kepental gitu loh, terus nabrak tiang listrik katanya. Dan ya, ketiga orang dalam angkot tersebut tuh meninggal. Di situ si Doni shock banget dong. Kayak sesuai banget nih sama yang diceritain sama si Rangga. Kalau di dalam angkot itu ada 3 orang penumpang, yang satu supir, ada 3 orang penumpang, ada 3 orang pokoknya ya. Satu supir, satu ibu-ibu, dan satu anak kecil. Itu tuh kayak sesuai banget sama ceritanya si Rangga. Di situ si Doni baru percaya nih sama apa yang diceritain sama si Rangga. Cuman yang anehnya gitu ya, si Doni sama si Rangga ngelihat kalau dari jauh tuh itu tuh emang angkot gitu, angkot beneran. Jadi kayak bukan angkot gaib, kayak beneran angkot loh, kayak mobil biasa gitu. Makanya kayak mereka ngerasa aneh aja gitu kan. Udah tuh mereka di situ merinding berdua dan mereka mutusin buat tidur karena di situ jamnya udah nunjukin jam 12 malam ya, udah jam 1 malam tuh pas dilihat. Dan mereka mutusin buat tidur dan dah ceritanya sampai situ aja guys. Nah jadi gitu guys ceritanya ya. Jadi ternyata si Doni sama si Rangga ini tuh, jadi si Doni sama si Rangga itu nggak tahu kalau misalkan di depan itu ada kecelakaan. Lah kak, kok bisa sih mereka nggak tahu? Jadi gini guys, gerbang kampusnya ini untuk menuju ke kelasnya si Rangga sama si Doni ini itu lumayan jauh guys. Pernah waktu itu juga ada kecelakaan motor kayak tabrakan, dan itu tuh gak kedengeran suara benturannya atau suara apanya. Bahkan suara keramaian itu gak kedengeran ke dalam. Pokoknya kayak apa ya, masuk lagi gitu loh. Untuk kelasnya itu masuk lagi. Jadi mereka nggak tahu nih keadaan di luar itu kayak gimana. Dan apalagi di saat itu si Rangga sama si Doni ini kan dari jam 3 sampai jam 4 sore itu tuh di kampus full, mereka nggak keluar. Jadi mereka ngerjain semuanya itu ya di dalam aja gitu tanpa keluar. Mereka beli makan minum juga di kantin kan. Apalagi pas itu tuh mereka nyetelin salon tuh yang lumayan agak besar sehingga kayak gak menutup kemungkinan kalau keramaian di ke tempat kecelakaan tadi itu nggak kedengeran ke dalam gitu. Nah gitu ya guys. Menurut kalian ceritanya serem nggak? Menurut gue sih serem banget ya, apalagi pas kayak si Rangga. Kasian juga nih si Mas Rangganya. Mas Rangga di dalam angkot tuh dia dihantuin sama 3 hantu sekaligus. Yang paling merinding tuh di part kayak si supirnya yang bilang, Masnya udah mulai curiga ya, kayak gitu, sama si ibunya yang ketawa, ibu sama anak yang ngetawain Mas Rangga kalau dia ketakutan sama mereka. Tuh merinding banget di part itu. Kabarnya Mas Rangga itu sekarang udah lulus dari kampusnya, dan katanya dia udah mulai mengajar di salah satu sekolah. Oh iya, jadi Mas Rangga itu masuk ke prodi pendidikan guys. Jadi Mas Rangga itu punya cita-cita menjadi seorang guru. Dan Mas Rangga sekarang
sudah terwujud cita-citanya menjadi seorang guru. Dia mendidik di eee, salah satu sekolah menengah pertama di SMP ya. Oke, makasih Mas Rangga telah membagikan ceritanya, ini seru banget. Untuk kalian yang punya cerita horor kayak Mas Rangga, kalian boleh kirim ke email, nanti aku sertakan di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung DM ke IG aku, nama IG-nya itu hotib_NIII. Jadi kalian bisa DM ke situ. Oke, untuk kalian terima kasih yang telah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak ditonton lagi dan akunya lebih semangat lagi buat konten. Oke, terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. See you, bye-bye guys.